Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini Ustadz Muqaddam akan menyampaikan kuliah tentang sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait dengan penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan yang besar kepada engkau ya Muhammad. Para mufassirin mengatakan bahwa Fathan Mubina ini adalah Fathu Makkah. Ini termasuk sebuah peristiwa yang sangat besar, di mana Rasulullah SAW datang dengan 10.000 pasukan dan orang-orang Quraisy tidak bisa mengelak dari istilahnya sergapan Rasulullah SAW. Menarik perlu dipelajari apa sebetulnya pemicu penaklukan Mekah ini. Pemicunya adalah 2 tahun sebelumnya ada namanya perdamaian Hudaybiyah, di mana dalam salah satu klausulnya itu siapa yang mau berkoalisi dengan Muhammad dipersilahkan, dan siapa yang berkoalisi dengan orang-orang Quraisy maka dipersilahkan. Nah, Bani Khuza'ah ini berkoalisi dengan Rasulullah SAW, sementara Bani Bakar berkoalisi dengan orang-orang Quraisy. Rupanya orang-orang Quraisy dan orang Bani Bakar ini mengkhianati perdamaiannya dan kemudian menyerang Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah, sehingga dalam serangan itu justru orang-orang Quraisy juga memasuk senjata, membantu logistik, yang menyebabkan Bani Khuza'ah banyak yang terbunuh, tersiksa, dan kemudian pemimpinnya lari menuju Madinah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan sebuah syair yang sangat luar biasa. Artinya syair ini cukup menggetarkan Rasulullah dan para sahabat yang di situ. Dia katakan di sini, Inna Quraisyan akhlafu kal mau'ida wa naqadu mitsaqal muakkada wa ja'alu li fi kada'in rasada wa za'amu anna lastu ad'u ahada fahum adzallun wa aqallu adada. Panjang syairnya yang artinya sesungguhnya orang-orang Quraisy ini telah mengkhianati perjanjian dan mencampakkan perdamaian tersebut secara nyata, dan mereka menjadikan kami sebagai incaran dan pembantaian, dan mereka menyangka kami tidak akan melaporkan ini kepada seorang pun, padahal mereka adalah kaum yang rendah dan hina. Mereka membantai kami di saat kami sholat dan bertahajud, dan membantai kami ketika rukuk dan sujud. Rasulullah mengatakan, nusirta ya Aba Umar, kalian akan ditolong. Maka Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah ini selalu membela orang yang didolimi, apalagi ini adalah koalisinya sendiri, sendiri. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan tentara yang cukup banyak, ya, sampai 10.000, dan Rasulullah tidak menceritakan mau kemana pasukan yang besar ini, ya. Hatta Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun tidak menjawab. Bertanya kepada istrinya Aisyah yang notabene anaknya sendiri pun tidak mengetahui mau berangkat kemana, mau dibawa pasukan besar ini kemana. Ini salah satu strategi Rasulullah SAW. Nah, di hari H ketika pasukan ini sudah mau berjalan, maka Rasulullah menceritakan bahwa tujuan kita adalah ke Mekah. Seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, rupanya beliau ini dulu pendatang di Mekah dan masih banyak keluarganya di sana, dan dia kirim surat ke sana menceritakan bahwa Rasulullah akan datang. Rasulullah SAW dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang sahabat diantaranya Ali untuk mengejar seseorang yang sedang membawa surat. Maka dikejarlah wanita tersebut dan tertangkap di salah satu desa namanya Desa Khoh. Keluarkan itu surat. Saya nggak bawa surat, demi Allah Rasulullah tidak pernah berdusta. Keluarkan surat itu, saya periksa sampai kamu saya telanjangi, begitu akhirnya.
ditekan seperti itu, akhirnya suratnya dikeluarkan. Kemudian dibawalah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca. Kemudian di bawahnya ini penulisnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, janganlah engkau cepat menuduh kami, menuduh saya ini tidak murtad setelah Islam. Terus apa yang menyebabkan kamu itu melakukan seperti itu? Dia jawab, sesungguhnya Rasulullah, saya itu punya sanak saudara di sana dan saya tidak punya kerabat. Saya takut nanti kalau pasukan besar datang ini melakukan pembantaian dan lain sebagainya. Saya tukar barter kepada orang-orang Quraisy itu supaya dia mengetahui perjalanan ini, kemudian keluargaku pun dijaga. Allah, sesungguhnya Hatib telah berbicara dengan benar. Begitulah yang disampaikan Rasulullah SAW, berbicara dengan jujur. Beliau ini termasuk salah satu veteran perang Badar. Veteran perang Badar itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diampunkan. If'alu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kamu sukai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunkan kalian. Ini adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Walaupun sebagian sahabat tidak suka, namun peristiwa ini menyebabkan turunnya surat Al-Mumtahanah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah ila akhiril ayat. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau ambil musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin, sebagai penolong, ya? Di mana kalian tulquna aidikum bil mawaddah, engkau berkasih sayang, padahal kalian nggak lihat bagaimana mereka mengusir Rasulullah SAW, mengusir orang-orang yang beriman. Baik, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang cukup besar, 10.000, kemudian bergeraklah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dalam pergerakan menuju ke sana ini dalam keadaan rahasia, karena Rasulullah berdoa, ya Allah, sembunyikanlah perjalanan kami ini dari mata-mata orang Quraisy. Begitu yang dimohon oleh Rasulullah SAW. Sehingga pasukan itu sampai dekat dengan Mekah dan Rasulullah memerintahkan untuk menyalakan obor-obor yang ada di tangan mereka. Kemudian dinyalakan semuanya 10.000 itu, sehingga menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu kaget, terkejut. Itu pasukan mana itu? Orang mana begitu banyak itu? Ada sebagian yang nyeletuk, itu mungkin Bani Khuza'ah. Mungkin Bani Khuza'ah. Oh, enggak mungkin, Bani Khuza'ah enggak mungkin sebanyak itu katanya. Terus siapa? Akhirnya Abu Sufyan sebagai ketua orang-orang Mekah berusaha mengintip, ingin tahu. Rupanya dia malah tertangkap. Intinya mereka itu adalah akhirnya tahu bahwa yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu berhadapan dengan Abu Sufyan yang ketangkap, yang nyaris dibunuh oleh sahabat, namun diampuni Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam, ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang suka pangkat, ya. Maka Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya, ya, sifat pemaafnya, dia mengeluarkan 3 ultimatum, 3 pengumuman kepada orang Quraisy yang sudah memusuhi Rasulullah kira-kira 19 tahun, ya, cukup lama memusuhi. Apa Rasulullah mengatakan? Siapa yang menutup pintunya dia aman, fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid dia aman, dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Ini Abu Sufyan bergembiranya luar biasa. Bagaimana rumahnya disamakan dengan Ka'bah, disamakan dengan masjid, padahal rumahnya tentunya kecil, yang masuk hanya beberapa orang. Inilah bangga. Abu Sufyan sangat bangga. Bahwa Islam tersebar di Indonesia ini bukan melalui pedang. Au kama qala fi riwayatin ukhra, jadi orang-orang yang beriman, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sifat Nabi itu dengan orang-orang beriman sangat pemaaf.